Garra mengunci tubuh mungil Maryam dengan tubuhnya yang besar, lalu mengangkat kedua tangan Maryam di atas kepala. Ia menatap gadis itu lekat, lalu bicara dengan suara berbisik. "Kau membuatku kesal hari ini, tapi juga berhasil menggodaku. Aku menginginkanmu." Maryam merinding, bisikan serak nan menggoda iman itu. "Kau berhasil membuatku melanggar janjiku sendiri. Malam ini, aku akan memilikimu seutuhnya." Bisik pria itu lagi, lalu mengecup daun telinga Maryam. Garra kembali mencium Maryam dan terjadilah hal yang sama-sama mereka inginkan selama ini. Maryam mengerjap-ngerjapkan mata. Ia menggeliat ketika terbangun dari tidurnya. Seluruh badannya terasa remuk, rasa pegal menyelimuti dirinya. Gadis itu mengernyit karena ada sepasang tangan yang melingkari pinggangnya. Ketika matanya terbuka, Maryam baru menyadari apa yang terjadi semalam. Gadis itu melotot dan menutupi mulutnya dengan tangan. Ingatan akan kegiatan yang ia lakukan bersama Garra semalam memenuhi pikirannya. Astaga, Maryam masih tidak percaya ini. Ia sudah tidak perawan lagi. Ia lupa berapa kali ia merasakan pelepasannya semalam. Maryam sampai tidak sanggup lagi melayani kekasihnya itu. Semalam Garra sangat ganas. "Maryam, kau berhasil mendapatkan Garra seutuhnya." Gumam gadis itu dalam hati lalu tersenyum. Mimpi yang menjadi kenyataan memang sangat indah. Apalagi melakukannya dengan laki-laki yang dicintai. Ketika Maryam berbalik, tatapannya bertemu dengan mata indah Garra yang juga tengah menatapnya lekat. "Sudah bangun rupanya." Garra berbaring miring dengan bertumpu siku dan telapak tangannya menopang kepalanya. Ia sedang mengamati Maryam, entah sejak kapan. Apakah saat Maryam terbangun tadi pria itu sudah ikut terbangun, atau entah kapan, Maryam tidak ingin bertanya. Sekarang ia hanya merasa malu karena kegiatan yang baru mereka lakukan semalam. Maryam hendak berbalik lagi untuk menghindari tatapan Garra, namun pria itu cepat-cepat menahannya. "Kenapa? Mau menghindar?" gumam pria itu. Sikap malu-malu kucing Maryam yang ia lihat pagi ini berbeda jauh dengan sifat biasanya yang tidak tahu malu. "Ah, aku masih mengantuk, sepertinya harus tidur lagi," kata Maryam cepat. Garra tersenyum menyeringai. "Apa kau menyesalinya?" Garra ingin tahu. Setelah berhasil memiliki gadis itu seutuhnya, entah kenapa malah membuat perasaannya menjadi gelisah. Bukan menyesali perbuatannya, Garra merasa takut Maryam akan menyesali apa yang sudah mereka lakukan semalam, juga takut perasaan gadis itu padanya akan berubah. Ia tidak mau ditinggalkan lagi oleh orang yang sangat dia sayangi, dengan cara apapun. "Kenapa harus menyesal? Aku mencintaimu, kamu juga. Lihat, cincin ini sudah tersemat di jariku. Jangan coba-coba berubah pikiran. Kamu sendiri yang bilang akan menikahiku," balas Maryam sambil mengangkat sebelah tangannya ke depan Garra, memperlihatkan cincin yang pria itu berikan padanya. Garra tertawa. "Ah, benar juga." Karena takut Maryam akan menyesal dan meninggalkannya, Garra jadi lupa ia sudah melamar gadis itu. Tentu dengan caranya sendiri. "Aku akan cari waktu bertemu keluargamu untuk menentukan tanggal pernikahan kita. Aku ingin kita menikah secepatnya, kalau bisa akhir bulan ini," ucap Garra, tidak mau menunda lagi. Ia ingin Maryam terus berada di sisinya ketika dia bangun di pagi hari. Mata Maryam berbinar-binar. Senang sekali rasanya mendengar mereka akan segera menikah. Statusnya akan berubah menjadi Nyonya Avalon. Menyebut nama itu Maryam jadi teringat dengan Papa Garra. Bagaimana kalau Papa pria itu tidak merestui? Garra yang melihat perubahan ekspresi Maryam mengerutkan kening. "Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Apakah kau tidak siap dengan keputusan mendadak ini?" tanyanya. Maryam menggeleng.
Lalu, bagaimana kalau papa kamu nggak setuju kita menikah? Oh, jadi itu yang Maryam khawatirkan. Sudah kubilang jangan pikirkan itu. Sejak mamaku meninggal, dia membiarkanku hidup sendirian. Bahkan baru sebulan kepergian mama, lelaki itu sudah menikah lagi. Sampai sekarang pun yang dia pedulikan hanya bisnisnya, bahkan selalu ingin menjodohkanku demi bisnis. Kau lihat yang terjadi kemarin kan? Dia bahkan tega melakukan itu. Maryam mendengar dengan serius cerita Gara. Baru kali ini Gara bercerita panjang lebar begini, mengeluarkan isi hatinya pada Maryam. Hubunganku dengannya sudah lama renggang. Dia tidak pernah ada di masa kelam dalam hidupku. Aku menghormatinya karena dia ayahku, tapi aku tidak perlu persetujuannya saat ingin menikahi perempuan yang aku cintai. Ucap Gara lagi. Kini Maryam mengerti perasaan Gara. Laki-laki itu pernah sangat membutuhkan dukungan papanya dulu, namun papanya tidak pernah ada untuknya. Sekarang Maryam paham kenapa Gara tumbuh menjadi laki-laki yang sangat dingin. Karena banyak beban yang dia alami di masa lalu. Maryam bisa memahaminya. Maryam memeluk Gara. Baiklah, aku nggak akan mikirin restu papamu lagi. Pilihkan saja tanggal kapan kita menikah. Bagaimana kalau 3 bulan lagi? Akhir bulan ini kayaknya terlalu buru-buru. Katanya sembari mengecup pipi Gara. Tapi 3 bulan terlalu lama, aku tidak sanggup. Balas Gara keberatan. Maryam tertawa. 3 bulan itu nggak lama sayang, iyain aja ya. Maryam ingin mempersiapkan semuanya dengan matang, agar pesta pernikahan mereka menjadi salah satu pesta pernikahan yang paling berkesan. Tapi, oh ya, mama tiri kamu, sepertinya dia wanita yang baik. Maryam mengalihkan topik. Namun ia memang ingin tahu tentang mama Gara. Ia bisa merasakan kalau wanita bernama Bunga itu adalah sosok yang baik. Tadi saja ia tetap tenang dan tidak marah mengetahui mereka membawa putranya diam-diam. Wanita itu memperlakukan Maryam dengan sangat ramah. Aku tidak ingin membicarakan wanita itu, kata Gara langsung. Maryam menatapnya. Kamu benci Tante Bunga karena menikah dengan papa kamu? Belum ada jawaban. Maryam terus menatap pria itu. Kamu bisa terbuka padaku. Jangan simpan masalahmu sendiri, aku bisa menjadi teman curhatmu juga. Gumam Maryam. Gara masih diam, namun tak lama kemudian ia mulai bercerita. Aku tidak membencinya, hanya kecewa saja. Dulu dia adalah sahabat baik mamaku. Menurutmu apa yang akan aku pikirkan saat dia tiba-tiba menikahi papaku? Waktu itu mamaku baru meninggal, kuburnya masih basah. Kalau kau jadi aku, apa kau akan bahagia? Maryam memeluk pria itu erat-erat. Jadi begitu, ia paham sekarang. Jadi karena itu kamu selalu bersikap dingin dan menghindari keluargamu? Gara tidak menjawab, namun Maryam sudah mendapatkan jawabannya. Meski begitu, jangan melampiaskannya pada Zero. Biar bagaimanapun dia itu adik kamu. Lucu banget juga sih Zero tahu. Aku tahu. Aku akan mencoba bersikap baik padanya. Gumam Gara. Maryam benar, tidak seharusnya dia bersikap dingin pada Zero. Bocah itu pasti menderita juga. Gara baru tahu ternyata selama ini, banyak yang mengolok-olok Zero, dan menjelekkan mama tirinya di belakang mereka. Nah gitu dong baru bener. Maryam mengucal-ucal pipi Gara. Aku ingin main satu ronde lagi. Enggak. Rasanya masih ngilu Gara. Maryam terpaksa harus minta cuti hari ini pada sang kakak. Ia memberi alasan sakit kepala. Mau istirahat di sini, atau antarkan aku pulang saja. Aku nggak yakin akan selamat kalau istirahat di sini.
Kamu kayak singa lapar yang ingin makan terus. Balas Maryam langsung. Garra terkekeh. Aku seperti itu karena kau terlalu menggoda sayang, ucapnya. Tapi kira-kira dong Pak Detektif, semalam aku baru kehilangan kesucianku, rasanya masih ngilu, gimana sih? Cetus Maryam dongkol. Siapa suruh kamu yang mulai? Kau baru tahu aku seganas itu bukan? Huf. Maryam menghembuskan napas panjang. Benar, dalam hal ini dialah yang salah. Dia yang menggoda Garra duluan. Tapi dia tidak tahu kalau Garra sangat ganas. Padahal ini baru pengalaman pertama bagi keduanya. Ya sudah, berhenti membicarakan itu lagi. Kamu nggak apa-apa terlambat kerja? Kalau gimana-gimana, biar aku naik taksi saja. Maryam mengganti topik. Sekarang sudah hampir pukul 8 pagi, ya pastilah Garra akan terlambat ke kantor polisi kalau anterin. Tidak, aku akan mengantarmu. Abis itu baru ke kantor. Balas Garra. Ia tidak akan pernah membiarkan Maryam pulang sendiri di saat gadis itu sedang bersamanya. Gadis? Lebih tepatnya adalah wanita. Maryam adalah wanitanya sekarang. Maryam mengenakan pakaian Garra saat pulang. Hanya kaos yang dia pakai, tapi karena Garra sangat tinggi, kaos lelaki sepahanya. Terbilang pendek sih, tapi karena dia langsung diantar pulang ke rumah, jadi tidak apa-apa. Terlalu mencolok kalau dia pakai gaun semalam lagi, dia tidak suka. Jadi Maryam lebih memilih pakaian Garra daripada mengenakan gaun hijaunya. Garra langsung pergi abis mengantar Maryam sampai ke rumahnya. Di Indi, Mama dan Papa semalam pulang nggak? Maryam berseru kuat. Ia sudah duduk di sofa. Istirahat sebentar di sana sebentar. Di Indi yang keluar dari dapur sempat heran melihat penampilan anak majikannya. Seingatnya Maryam semalam keluar rumah mengenakan gaun, kenapa pulang dengan kaos yang diyakini Bi Indi 100% adalah kaos laki-laki? Bi, aku nanya Mama, Papa semalam pulang nggak? Nggak Non. Tuan sama Nyonya nggak pulang. Sahut Bi Indi kemudian. Oh, pasti Papa sibuk di kantor. Ya udah, aku ke kamar dulu ya Bi. Mau istirahat? Kalau nanti siang belum bangun-bangun juga, Bibi bangunin ya. Soalnya aku capek banget ini. Ucap Maryam lalu beranjak dari sofa. Ia langsung membanting dirinya di kasur, tak lama kemudian langsung ketiduran. Sudah terlalu capek untuk memikirkan yang lain. Sementara itu di rumah Foster, pria itu berpikir keras. Adiknya telepon minta cuti tadi. Katanya sakit kepala. Namun Foster tidak percaya. Bagaimana mau percaya coba, Maryam kan sejak dulu kalau sakit akan bersikap dramatis sekali. Ia akan menghubungi semua orang di keluarganya dan menangis minta perhatian mereka. Sedang hari ini, Maryam bilang dirinya sakit tanpa ada nangis-nangis dramatisnya, jelaslah bagi Foster itu aneh. Bocah itu berbohong, aku harus memeriksanya. Ujar Foster. Bocah siapa? Mina yang sedang asyik menyusui bayi mereka mengangkat kepala menatap suaminya. Siapa lagi bocah besar di keluarga kita? Balas Foster. Mina berpikir sebentar lalu tertawa kecil. Ia sudah tahu siapa maksud Foster. Pasti Maryam. Enak saja minta cuti sembarangan. 2 hari ini dia cuti padahal baru masuk kerja seminggu. Dia pikir kantorku rumahnya apa, datang pergi seenaknya. Tambah Foster sambil mengomel-ngomel. Aku harus memeriksanya, apa dia sedang keluyuran dengan teman-temannya atau malas-malasan di rumah. Kalau sampai kedua-duanya benar, aku sendiri yang akan menyeretnya ke kantor. Katanya lagi. Ia lalu menatap Mina dan putrinya. Kamu nggak apa-apa aku tinggal sebentar kan? Tanyanya. Mina tersenyum.
Kak Foster pergi aja, ucap Mina. Foster lalu mengecup keningnya dan sang putri kemudian beranjak pergi. Sekitar 20 menit kemudian lelaki itu sampai di rumah orang tuanya. Pelayan rumah yang sedang bekerja semua menunduk hormat. Dan Foster, sapa salah satu pelayan muda sembari membungkuk hormat. Namanya Rina. Adikku ada di rumah? Tanya Foster menatapnya sekilas. Ada dan, Non Mariam ada di kamarnya. Tang Yu, hanya satu kata itu balasan dari Foster setelah itu melanjutkan langkah naik tangga menuju kamar Mariam di lantai 2 bagian belakang. Kamarnya tidak dikunci. Ketika Foster masuk, sang adik sudah sedang tertidur pulas. Foster mendekati ranjang dan menempelkan tangannya ke dahi Mariam. Suhu tubuhnya normal. Foster mendengus, oh sakit kepala pura-pura rupanya. Tanpa aba-aba Foster menyibak selimut Mariam dan membangunkan gadis itu dengan caranya. Mariam, bangun cepat. Lelaki itu berseru kuat. Jelaslah Mariam langsung terbangun dengan aksi sang kakak. Wajahnya dongkol. Matanya terbuka dan raut wajahnya berubah dongkol begitu mengetahui siapa yang datang mengganggu kedamaiannya. Kak Foster, apaan sih? Ganggu banget deh, orang lagi istirahat juga. Mariam berceloteh. Foster berkacak pinggang di depannya. Awalnya ia ingin mengomel dan membuat adiknya masuk kantor apapun caranya. Namun pandangannya tiba-tiba terfokus pada kaos kebesaran yang dipakai Mariam. Baju siapa itu? Tanyanya. Gara. Sahut Mariam santai. Foster melotot. Kenapa pakai bajunya? Pria itu memicingkan mata curiga. Mariam tidak menjawab, malah senyum-senyum malu. Tentu saja karena mengingat kejadian semalam dan pagi tadi. Melihat sikap aneh adiknya, kecurigaan Foster makin bertambah. Mariam, jangan bilang kau dan Gara. Mem, kalian sudah melakukannya? Foster menatap Mariam lurus. Mariam tahu apa maksudnya. Dan ketika Mariam mengangguk, mata Foster melotot kaget. Tapi biar bagaimanapun Mariam adalah adik kandungnya, dia tidak mau adiknya mengikuti jejaknya dulu yang terus berhubungan badan dengan orang yang dicintai tanpa ada ikatan resmi. Cukup pengalaman dirinya dengan Mina dulu. Sekalipun dia tahu Gara pasti bertanggung jawab terhadap Mariam. Gara bilang akan bertanggung jawab? Tanyanya. Iya dong, nggak lama lagi dia akan datang menemui Papa, Mama dan Kak Foster untuk bicara tentang pernikahan. Kami sepakat menikah 3 bulan lagi. 3 bulan? Terlalu lama, bagi Foster itu terlalu lama. Dia harus menemui Gara sekarang juga. Harus secepatnya menikahkan mereka. Kak Foster mau kemana? Menemui Gara. Buat apa? Membuatnya babak belur. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Mendengar itu, Mariam kelabakan. Ia langsung percaya perkataan kakaknya. Namun ketika ia ingin mengejar Foster, kamarnya sudah dikunci dari luar. Sialan. Kakak, buka. Kakak.